Untuk malam ini akan ditayangkan live di kanal Facebook dan Twitter Good News from Indonesia, dan juga kanal Facebook Terima Kasih ya. Nanti monggo silakan teman-teman yang ikut tune in di Good News from Indonesia bisa juga menyampaikan pertanyaan atau komentar melalui kolom komentar. Nanti akan kami bacakan. Pada sesi Membumi Lestari seri 32 malam ini, seperti biasa kami mengajak kawan-kawan semua, baik yang sudah hadir di ruang Zoom saat ini maupun juga yang ada di kanal-kanal yang Good News from Indonesia dan juga Facebook Terima Kasih ya, untuk nanti bisa berbincang ringan dalam sesi Membumi Lestari ke-32 ini yang mengambil tema Tutur Visual Nusantara dalam Multimedia bersama Adi Panuntun, seorang founder dan CEO PT 9 Matahari dan juga co-founder serta vice chairman Bandung Creative City Forum. Dia juga co-founder dan juga chief of design PT Nirmana Kinetic Rekayasa Indonesia. Nah, kalau kita melihat prestasi dan reputasinya tidak usah diragukan. Beliau adalah peraih berbagai penghargaan nasional atas ide-ide kreatif yang seringkali out of the box. Nah, beberapa di antara karya terkenalnya adalah proyek video mapping Museum Fathahillah di Jakarta tahun 2010, kemudian video mapping Gedung Sate di Bandung 2011 sampai 2015, kemudian proyek video mapping Candi Prambanan tahun 2016, dan juga tidak terlewat sebuah film layar lebar berjudul Cinta, produksi tahun 2009 yang berhasil meraih Piala Citra untuk kategori naskah asli terbaik, juga sebagai film Indonesia favorit pilihan penonton di G-Fest 2009. Tahun 2012, Adi dan teman-teman satu tim di 9 Matahari berhasil merebut penghargaan Grand Prize Winner. Juara 1 di Projection Mapping Competition di Zuzi Media Art Festival di Jepang. Dan kemudian juga karya seni instalasinya Constellation Neverland juga berhasil menjadi yang terpilih dipamerkan di ICAT Exhibition 2011 atau Indonesia Contemporary Art and Design di Jakarta. Juga Art Job tahun 2012 di Yogyakarta, Mapping Festival 2013 di Jenewa, Swiss, World of Projection Mapping 2013 di Kagawa, Jepang, dan Techno Art Exhibition 2014 Museum of Fine Arts Taiwan. Dan itu di akhir 2014 karyanya berhasil menembus juara pertama dalam ajang kompetisi video mapping internasional yang diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh dunia. Art Vision Competition Circle of Lights adalah sebuah festival seni pencahayaan dan multimedia terbesar di Eropa yang diselenggarakan di kota Moskow. Tidak berhenti di Rusia, tahun 2017 di Jerman dalam penyelenggaraan Berlin Light Festival, 9 Matahari juga berhasil memboyong juara pertama sekaligus juara favorit pilihan penonton pada kompetisi karya video mapping internasionalnya. Cukup panjang, luar biasa sekali. Kita langsung aja bergabung dan juga nanti bincang-bincang untuk tahu bagaimana upaya Adi merintis creative entrepreneurship, kemudian juga mengangkat potensi literasi visual Nusantara melalui multimedia. Apa yang menjadi impian berikutnya, baik secara individu maupun juga secara entitas di 9 Matahari dan beberapa entitas yang dibangunnya, dan juga apa inspirasi yang bisa kita petik dari perjalanan hidupnya. Nah, mungkin saya akan memantik dengan satu pertanyaan, mengapa multimedia? Nah, saya mengenal Adi setelah lulus. Kebetulan waktu itu saya mengamati Mas Adi mengambil tongkat estafet dari establishment Ganesha TV di angkatan Mas Adi, di mana saat itu peminatan masih berkutat di graphic design dan advertising. Nah, kenapa multimedia menjadi pilihan? Silakan Mas Adi. Oh, langsung Mas. Langsung aja, nanti ngalir aja. Thank you Mas Irwan. Wah, ini ditanya sama senior di kampus nih. Ya, kenapa multimedia? Saya melihat multimedia itu menjadi menjadi panggilan ketika waktu tingkat 1 kuliah di ITB, TPB itu Mas, mata kuliah PSSR ya, dari Pak Primadi Tabrani. Ketika bagaimana saya melihat bahwa dimensi waktu itu bisa memberikan irama atau pesan lain, experience lain dari bahasa rupa gitu. Nah,
saya jadi seolah kayak masuk ke sebuah teritori baru yang menggugah bahwa kita belajar sensitivitas tipografi, kita belajar tentang sensitivitas komposisi warna dalam nirmana 2 dimensi, nirmana 3 dimensi. Nah, begitu diperkenalkan dengan audiovisual yang menjadi cikal bakalnya multimedia gitu ya, saya melihat bahwa betul kata Pak Primadi, ketika kita mendapatkan pesan dari media yang banyak, multimedia gitu, maka indera kita, reseptor kita juga menerimanya dari berbagai macam indera gitu ya, dari pendengaran, dari penglihatan, yang kemudian penglihatan dan pendengaran ini menstimulus indera kita yang lain, memprediksi penciuman kita, memprediksi rasa kita gitu. Bahkan bisa sampai ke indera raba kita kan, tekstur gitu ketika melihat audio dan visual. Nah, ya sejak TPB itulah kemudian ininya saya di sini nih gitu untuk bereksplorasi, berekspresi. Ini media yang saya rasakan gue banget gitu saat itu. Dan memang belum banyak. Saya masih ingat waktu kita merintis TV kampus di ITB, ya, Ganesha TV saat itu, generasi saya kan termasuk generasi yang sangat transisif dalam media yang digunakan untuk film, audiovisual, dan multimedia itu sendiri. Saya baru mengenal kamera itu kan dari masih VHS atau beta. Terus handycam itu masih pakai kaset, pita kaset gitu ya. Yang kalau resolusinya dipindah ke komputer buat edit tuh porak-poranda aja. Nah, jadi kemudian digital mulai masuk, high 8 jadi digital 8. Kemudian seterusnya sampai kaset benar-benar ditinggalkan dan kita beralih ke memory chip gitu kan. Dan resolusi gambar juga semakin bisa tinggi, kemampuan rendering dari prosesor komputer juga semakin jago lah. Lalu juga di satu sisi perkembangan software di saat saya kuliah itu tahun 2000-an begitu santer ya, dari mulai saya masih ingat tingkat 1 tuh memberanikan diri belajar CorelDRAW. Nah, Mas Irwan pasti tahu lah CorelDRAW. Itu primitif sekali ya. Primitif itu ya, zaman lama itu. Dari CorelDRAW, kemudian sampai akhirnya banyak sekali software yang hampir mungkin tiap bulan ada software baru gitu untuk manipulasi digital grafis. Saya melihat ada Macromedia Flash gitu. Saat itu digunakan untuk bikin website. Nah, interaksi ketika kita bisa klik komposisi grafis di situ, kemudian mengoneksikannya ke animasi dan sebagainya, wah ini seru lagi nih kayaknya nih. Nah, itulah mulai saya mencari peluang-peluang, kegiatan-kegiatan yang kira-kira saya bisa mengimplementasikan eksplorasi tersebut. Kenallah kemudian dengan unit kegiatan mahasiswa ya Ganesha TV dan LFM gitu kan. Disitulah saya ngulik, kemudian mengulik Adobe After Effects dan seterusnya. Dan cenderung memang menjadi seperti candu gitu, ketagihan terus untuk ekspor. Dan ini juga bahayanya adalah kalau kita semakin tergantung sama software-software itu kan kita semakin pengen bikin efek yang lebih lagi, termasuk kayak melibatkan 3D. Nah ini kedodorannya di komputernya gitu kan. Oh ya. Kapasitasnya lebih tinggi. Komputernya mahal-mahal kan Mas waktu itu. Iya, betul. Mahasiswa gimana caranya ngejar komputer? Jadi keinginan begitu besar gitu ya. Wah ini punya hayalan pengen wujudkan, tapi dari sisi kantong kedodoran gitu kan. Ya makanya di komunitas TV Ganesha dan LFM inilah curhat-curhat itu kemudian
lampiaskan gitu kan. Termasuk juga di IPDIK. Iya, iya. Ikatan Pemuda-Pemudi Dagdikduk. Desain grafis. Dagdikduk. Itu juga kita waktu itu setelah berhasil satu proyek sukses, saya masih ingat di himpunan beli komputer lalu taruh di situ, ada supaya komputernya bisa agak upgrade sedikit dari sisi spek hardware-nya gitu, RAM-nya lah, memorinya atau hard disk-nya dan sebagainya. Nah, itulah awal ketertarikan di multimedia yang memang seru sekali dalam perjalanan masa transisi zaman ini. Eksplorasi kreativitasnya itu tidak hanya berhenti di bagaimana kita bisa generate komposisi visual gitu ya, atau komposisi audio visual, tapi juga secara logik, secara engineering memaksa seniman, desainer untuk memahami teknologi di baliknya. Karena jadi semakin harus terbiasa bahwa ketika kita ingin mewujudkan sesuatu, kita nggak boleh hanya sekedar mengandalkan hayalan kita atau kemampuan estetika kita, tapi juga bagaimana logik kita harus mampu menstrukturkan supaya ini bisa mewujud secara engineeringnya, secara teknologinya, secara semua elemen supportnya gitu. Termasuk ya manajemen proyek dari timnya sendiri untuk bisa mengawal itu semua. Nah, itu kemudian nyambung jadi membiasakan dalam situasi entrepreneurial gitu kan, situasi kompleks macam itu. Itu kira-kira. Jadi pilihan itu kan sampai berarti mulai TPB sudah punya bayangan untuk masuk ke dunia multimedia ya. Dan melihat kenyataan sekarang yang dihadapi itu pilihan buruk atau baik malah? Sangat baik, Mas. Tepat berarti ya? Tepat tapi juga buruk. Ya, sebenarnya dari setiap pilihan pasti ada sisi baik, sisi buruk. Tinggal bagaimana kita bisa enjoy the ride-nya. Satu sisi memang pilihan multimedia, saya merasakan jadi ingat waktu dulu, ini memang yang paling boros dari sisi keuangan, Mas. Ya. Investasinya besar. Betul. Bikin karyanya dibandingkan jurusan yang lain ya harus serius. Belum lagi ketika harus syuting, kamera, lighting, semuanya saya wah itu benar-benar seru. Tapi sekarang apresiasi publik terhadap talent-talent multimedia ini bagaimana Mas Adi? Nah, ini juga menarik. Ya, kita harus bisa melihat betapa saya juga merasakan pada saat saya memulainya dulu, teknologi itu belum seproduktif sekarang di teknologi audiovisual. Dulu untuk kita bisa rendering real time 3D kayaknya masih mustahil gitu ya. Sekarang itu sangat dimungkinkan. Perkembangan terakhir aja kalau kita lihat, kalau Mas Irwan, Mas Dwi memerhatikan Mandalorian, series Mandalorian, itu kan udah real time 3D rendering yang sinkron pada perspektif kamera syutingnya. 3D-nya langsung ngikutin perspektif kamera berubah, dia langsung render sesuai tersebut. Wah, kalau itu dibayangin saya kuliah tahun 2001, 2000 sampai 2005 gitu ya. Kayaknya mustahil gitu bisa seperti itu. Tapi hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 dekade itu sudah future itu sudah hadir. Nah, di satu sisi ketika ini begitu teknologinya begitu produktif dan apalagi interkonektivitas kita sama internet juga sangat revolusioner ya dibandingkan dekade lalu gitu. Membuat saya melihat bahwa ada satu grafik yang ini pada saat awal dulu naik, kemudian ini puncaknya diapresiasi. Nah sekarang karena saking banyaknya mulai agak steady dan gitu. Intinya apa? Karena sekarang itu semua bisa menjadi produser, semua production house, semua rumah bisa menjadi. Saya tidak lagi bicara tentang studio, tapi bicara rumah. Itu setiap individu. Individu bisa menjadi content creator. Mas Dwi dengan semua gadget laptop yang ada di depan Mas Dwi sudah bisa menjadi seorang produser audiovisual.
kamera HP sudah sangat mumpuni untuk membuat gambar resolusi yang cukup, merekam audio dan sebagainya. Sensor sebentar lagi untuk menambah interaktivitas juga akan sangat murah. Bahkan beberapa platform digital sudah membebaskan setiap user untuk bisa berinteraksi. Contohnya ya kayak Spark AR-nya Instagram, Facebook, ya sudah sangat semurah itu gitu di deliver ke masa. Nah, tantangannya sekarang adalah pada bagaimana ketika infrastruktur teknologinya sudah berserak di depan, kemampuan man behind the gun-nya gitu. Jadi konten kreatornya ya. Betul, konten kreatornya lagi yang bagaimana bisa diapresiasi oleh publik gitu. Betul. Sebenarnya kan kalau tadi dibilang bahwa teknologi kan siapapun sebenarnya bisa mengejar gitu ya. Bukan ya sekarang dulu mungkin science gitu. Tapi sekarang kalau melihat betapa revolusi di device pun memungkinkan di level rumahan udah bisa mengoperate sebuah platform teknologi pengeditan dan segala macam yang hasilnya pun sebenarnya tidak kalah juga, tetap bisa diapresiasi, kemudian secara kualitas juga cukup engaging gitu ya. Nah, artinya kan sebenarnya kita harus melihat lagi tadi selain the man behind-nya gitu, bagaimana desain thinking bisa diaplikasikan, tapi juga adalah yang paling penting sebenarnya nanti juga mungkin akan lebih fokus juga untuk mengeksplorasi di topik kita gitu ya, bagaimana sumber mata air kita nih di gagasan itu harusnya kalau kita mau compete gitu ya dengan beberapa teman-teman kita di barat katakanlah, mereka sepertinya sudah habis mengeksplorasi mata air mereka dari sisi budaya mereka dan segala macam, sampai dikatakanlah mereka udah sampai menarik mundur sampai ke sekian ribu tahun sebelum Masehi, udah habis gagasan-gagasan mereka. Nah sekarang kan masyarakatnya udah mulai ke timur nih, beberapa periset dari industri perfilman multimedia barat sudah mulai menggali gagasan-gagasan dari timur. Nah sebenarnya kan ini tantangan juga nih bagi teman-teman Mas Adi dan kawan-kawan gitu ya, untuk bagaimana mata air yang masih berkubang banyak sekali gagasan untuk tidak dikatakanlah misalkan ditarik ke luar sana dan tiba-tiba datang ke sini dalam bentuk yang membuat kita terpukau dan kita pada akhirnya cuma bisa mengkonsumsi jadi penonton. Ya. Seperti apa Mas Adi melihatnya fenomena seperti ini? Ya, ini fenomena yang ya namanya juga trik bisnis dan sebagainya ya. Memang sayangnya kita ini bangsa euforia. Kita tuh bangga kalau sesuatu datang dari luar atau sesuatu milik kita yang kemudian diapresiasi di luar dan kembali kepada kita. Nah, euforia itu dimanfaatkan oleh marketer-marketer andal yang mungkin sebenarnya juga sebagian besar adalah orang-orang kita sendiri itu bekerja di multinasional, bisa bekerja di Disney, bisa bekerja di Netflix mungkin ya gitu dan semuanya lah. Nah, kita cenderung bangga ketika ada seorang kawan kita yang menjadi ilustrator pada film animasi Tintin yang diproduksi Hollywood. Atau kita juga bangga dengan bagaimana Mas Iko Uwais berhasil membawakan pencaksilat dan itu baru bisa menjadi sebuah kebanggaan ketika ia diproduksi sebagai film Hollywood dan seterusnya. Padahal sebenarnya source of intelektualnya itu berasal dari kekayaan Nusantara. Nah, kita harus konsisten. Jadi konsisten itu begini, itu tidak salah sebenarnya, dan itu juga bisa dijadikan strategi untuk memasarkan apa yang menjadi konten kita tersebut ke dunia internasional. Cuman yang jangan sampai terjadi adalah kita juga kalah strict dari sisi desain bisnisnya, desain kalau dalam design thinking itu desain dari viability-nya, kemampuan ekonominya yang bisa dimonetize dari intellectual property yang hadir karena inspirasi Nusantara ini gitu. Saya berusaha untuk dalam kaitannya sebagai seorang entrepreneur di 9 Matahari itu kita setiap kali mengikuti kompetisi internasional seperti tadi yang udah
panjang lebar oleh Mas Irwan di mention, saya kaget. Wah, semuanya disebutin beneran nih. Kompetisi internasional yang di Rusia tuh tahun 2014 yang kita juga berhasil merebut juara 1. Apa yang kita hadirkan di festival video mapping di sana itu memang sangat distinct dibandingkan dengan karya-karya desainer atau seniman multimedia video mapping yang saat itu ikut di sana. Yang dari Amerika, dari negara-negara Eropa juga, kemudian dari Jepang dan sebagainya. Jadi kita terlihat sangat anes, jujur dengan karya yang mengedepankan ekspresi Nusantara, tapi terkemas dalam nuansa yang ear catchy dan eye catchy orang-orang Eropa. Kan yang nonton emang konteks festivalnya Rusia ya kebanyakan orang Rusia, yang kedua orang Eropa, jadi tanya gitu. Saat itu kita di tim di Sembilan Matahari itu idenya sederhana. Bagaimana mengubah instrumen karinding, kemudian angklung, kemudian beberapa instrumen gamelan gitu ya, supaya bisa ear catchy ke nada yang biasa didengar oleh orang Eropa gitu. Nah, disinilah kita berusaha meracik sesuatu yang inspired by Nusantara, tapi kemudian kita mengetahui bahwa kemasannya tidak boleh murni Nusantara. Kalau murni Nusantara nanti terjadi gap, terjadi apa ya? Ini apa? Ya, asing ya. Asing. Terlalu asing. Ya. Apalagi penayangannya menggunakan fasad gedung di depan ruang publik yang besar dan luas sekali areanya. Jadi pasti demografinya tuh range-nya luas sekali dari mulai anak-anak sampai senior citizen kan. Jadi saat itu kita coba racik itu. Kemudian juga secara visual sama. Kita mengangkat misinya itu mengangkat 3 World Heritage yang dipercayakan pada kita. Waktu itu lagi rame isu batik, angklung, dan candi. Ini kan semuanya World Heritage dipercayakan pada kita. Nah, bagaimana kita kemudian mengemas ornamen batik itu bisa membungkus atau merespon arsitekturnya si gedung yang kita mapping. Terus juga bagaimana arsitektur gedung yang sudah biasa mereka lihat sehari-hari itu tiba-tiba berubah menjadi fasad candi karena kita bikin 3D relief candi itu nempel ke gedungnya. Wow. Ya, jadi di sini tuh ada keseruan-keseruan yang membuat mereka jadi wah, ini apa nih, sesuatu yang yang belum pernah mereka lihat. Gedung mereka berubah menjadi candi. Apa itu candi? Akhirnya mereka mencari tahu, oh ternyata ancient architectural atau ancient building itu tidak hanya piramid di Giza atau Cina gitu ya, tapi ada juga nih candi-candi. Termasuk juga terakhir adalah ketika kita mengeksplorasi material bambu ditempelkan ke fasadnya, lalu material bambu itu berubah menjadi musik angklung dan mengeluarkan suara gitu. Nah, ini membuat mereka juga menjadi sangat engage. Kita coba twist di akhir adegan waktu di Rusia itu, kemunculan adegan terakhir itu pas adegan puncaknya adalah boneka-boneka matrioskanya Rusia. Boneka penyanak lagi. Tapi boneka matrioska ini tidak kita munculkan dalam pakaian tradisinya Rusia. Tapi pakaian tradisi Nusantara. Ada pakai baju Padang, baju Jawa, baju Sunda, segala macam kita pakaiin di situ. Begitu itu muncul keluar dari gedungnya secara 3D animasi gitu, wah mereka langsung tepuk tangan. Dan jurinya juga melihat bahwa karya kita itu hasil mencuri perhatian penonton dan akulturasi atau pengemasan lintas budaya yang membuat mereka tidak merasa asing gitu, justru merasa kayak ingin tahu lebih gitu. Disitulah kita berhasil mencuri perhatian dengan memainkan inspirasi Nusantara. Hal yang sama juga terjadi ketika kita mengikuti festival di Jepang. Di Jepang itu kita berhasil jadi juara 1 juga. Itu menariknya adalah ketika kita menggabungkan cendrawasih dengan phoenix. Jadi
itu mereka tuh sangat senang gitu ya melihat itu. Terus juga kita hadirkan burung merak. Jadi eksotisme satwa-satwa yang ada di Nusantara kita hadirkan, tapi sambil dikombin dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka lihat gitu. Dan seterusnya rata-rata kita seperti itu. Nah, konsistensi bagaimana kita menghadirkan kenusantaraan ini, tapi tetap melihat konteks strateginya dan memilih cara yang tepat gitu untuk menghadirkan kenusantaraan kita. Saya rasa itu harus menjadi konsistensi seniman, desainer, atau ya kreator ya dari Indonesia membawakannya ke dunia, sehingga tidak terbalik nanti mereka yang kayak apa ya kemarin itu channel apa lagi ya yang sudah punya, dia coba menghadirkan Nusa Tenggara lalu dikemas dalam ceritanya, tapi kita lihat memang kok Nusa Tenggaranya berasanya kayak Thailand ya, apa sih sama ininya, tapi ada yang seperti itu. Nah, intinya adalah kita sebagai kreator ya harus komprehensif secara keseluruhan, bahwa untuk bisa berkarya itu tidak hanya memikirkan imajinasi estetikanya saja, tapi atau faktor desirability-nya aja, tapi juga faktor viability atau monetizing, atau bagaimana kita memanage kemampuan ekonominya, bisnisnya, desain bisnisnya, dan juga penguasaan teknologi dan pemilihan media apa yang paling tepat gitu. Nah, itu komposisi secara keseluruhan itu yang harus kita bisa kuasai secara terintegrasi bagi seorang kreator. Kalau kreator hanya berpikir sebagai gue berimajinasi, estetika, gini-gini, berpikir hanya kreatif pada wilayah karyanya saja, tidak berpikir komprehensif, saya rasa ya kita tidak akan bisa powerful. Wong Hollywood, Korea pun juga begitu kan? Korea sekarang industrinya yang terintegrasi antara film, fashion, food itu ya, 3F itu kan sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Hollywood dari tahun 50-60-an. Bagaimana generasi Mas Dwi dan Mas Irwan mengenal Pizza Hut, atau kayak keren kalau misalnya makan makanan Amrik gitu ya. Sebenarnya sama kayak sekarang teman-teman milenial kita lihat ya. Mereka pengen makan makanan Korea itu kan karena habis nonton drama Korea. Betul. Nah, ini menarik Mas Adi. Mas Adi kan juga aktif di co-founder malah ya di Bandung Creative City Forum. Nah, tadi kan sempat disinggung bahwa sebenarnya kita punya talenta lah ya untuk mengadvance-kan kemampuan kita di bidang dari mulai design thinking sampai ke produksi lah ya. Tapi yang menjadi tantangan adalah konsistensi. Nah, termasuk terkait dengan bagaimana area bisnis sebenarnya bisa dikuasai kan salah satunya. Karena dari itu menjadi isu yang cukup panjang ya, dari pertama kali Bu Maria Elka Pangestu launching kreatif ekonomi konsep gitu ya, yang diadaptasi dari Inggris. Dan sampai sekarang pun kita masih berjuang untuk bagaimana aspek ekonomi itu yang justru harus lebih banyak ditanamkan ke teman-teman di pelaku-pelaku ini gitu kan. Karena ya jangan sampai pada akhirnya kita lemah di situ, walaupun juga secara kemampuan, skill dan macam juga sebenarnya tidak kalah lah. Ya buktinya kita banyak yang juga bermain di Hollywood, kita juga banyak juga yang bermain di producing konten-konten yang juga bisa diserap oleh jaringan-jaringan TV global juga gitu kan. Cuma ya itu tadi yang menentukan viability dari si produk, kemudian membangun sebuah sustainability business model ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Nah di bisnis saya sendiri seperti apa tadi, dan juga nantinya mungkin juga bisa diceritakan di 9 Matahari sendiri ya, bagaimana membangun ekosistem yang tidak cuma sekedar fasih dalam proses R&D, kemudian menerjemahkan dalam bentuk luaran konten gitu ya, tapi juga ini kan harus mulai ditanamkan di internal lah, katakanlah seperti itu. Ya. Nah ini menarik, komunitas saya yang satu ini, Bandung Creative City Forum, komunitas yang berangkat dari gerakan peduli tentang kota kita sebenarnya, kota Bandung. Jadi kan era sebelum Kang Emil itu ada Kang Dada Rosada, kemudian sebelumnya ada siapa lagi gitu ya. Yang mana memang di era tersebut kalangan pegiat industri kreatif masih menjadi
third layer, karena seni dan kreativitas belum menjadi core bagi atau pemerintah. Change. Belum prioritasnya mungkin. Betul, belum prioritas. Kemudian juga secara kurikulum akademis juga kita masih terpinggirkan lah ya, maksudnya masih belum menjadi harapan orang tua dan calon mertua. Apa kreatif itu ya? Apa itu? Ya. Tapi kemudian setelah itu, alhamdulillahnya kan ya saat waktu Bandung berhasil memilih Kang Emil, Ridwan Kamil yang background-nya adalah seorang arsitek untuk menjadi wali kota Bandung. Sebelumnya Kang Emil aktif di BSSF. Sama kami semua, termasuk saya waktu itu sama-sama menjadi co-founder dari Bandung Creative City Forum. Kita melihat bahwa kreativitas itu menjadi bukan alternatif, tapi menjadi prioritas solusi untuk penanganan Bandung harusnya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Bandung itu bukan kota yang punya hasil bumi melimpah. Kita bukan kota yang punya lingkungan alam yang bisa dijual seperti bagaimana kalau kita mengunjungi Denpasar, kita mengunjungi Raja Ampat atau kabupaten dan kota madya lainnya di Nusantara yang punya keindahan alam. Bandung tuh enggak. Yang punya keindahan alam itu Kabupaten Bandung, Kota Madya Bandung. Iya, betul. Selain Kabupaten Bandung, ada kota dan Kabupaten Bandung Barat. Indah-indah semuanya. Lembang itu kan sebenarnya masuknya ke Kabupaten Bandung Barat, bukan Kota Bandung. Nah, Bandung itu lebih mirip seperti Singapura. Bagaimana ia sebenarnya bisa bertahan secara ekonomi, kota ini tidak dihasilkan dari income sumber daya alam. Ya. Maka harus ada perspektif dari warganya yang menyadari, memahami bahwa kalau kita mau sustain secara ekonomi di kota ini, maka cara berpikir kita tidak seperti cara berpikirnya kota-kota lain gitu. Dan changing perspektif itu harus driven by creativity. Kita diuntungkan dengan banyaknya perguruan tinggi, kampus-kampus, dan Bandung menjadi center of study gitu ya, hampir dari seluruh Indonesia, bahkan ya Asia Tenggara juga pada saatnya dulu. Lalu juga kita melihat bahwa Bandung seringkali menjadi poros dari banyak sekali milestone internasional. Contohnya Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung, kemudian juga ya banyaklah international event yang milestone-nya itu dari Bandung. Julukan Paris Van Java, kemudian juga ketika dulu Bandung dibangun ada laboratorium Boscha, ada ITB, ada dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya Bandung itu lekat dengan source of creativity atau hasil yang kalau di Cilacap atau di mana gitu ya, kota hasil bumi itu yang dipasang adalah kilang buah. Ya. Nah, atau digali hasil buminya. Nah, kalau di Bandung itu yang dipasangin kilangnya tuh di atas kepala warganya yang harus punya banyak ide, harus bisa karena emang dari situlah yang akan kita eksplorasi kemudian dieksploitasi. Sebagai contoh gini, Mas Dwi sama Mas Irwan pernah mengenal brand Bandung sebagai kota brownies kan? Ya. Pernah mengenal Bandung sebagai brand sebagai kota celana jeans, benar nggak? Ya betul. Sepatu kulit. Nah, sepatu kulit. Coba Mas, sebutin apa lagi Mas? Pernah kenal duit yang belas, Amanda Brownies, kemudian Bolen, Sus Merdeka. Batagor ya. Batagor ini. Kuliner, Batagor ini. Terus apa lagi? Coba sebutin deh yang membuat kita jadi mengenal Bandung. Ya. Kue, itu istri saya biasa beli kue, apa itu namanya itu? Kartika Sari. Kartika Sari. Ya. Nah, kalau kita lihat memang Bandung terbangun dari apa yang dihasilkan oleh kreativitas manusianya, ya kan? Celana jeans yang luas itu bukan sebuah industri tekstil yang komoditi, tapi hasil dari kreativitas menghasilkan
wisata unik, belanja celana jeans di Jalan Cihampelas dengan instalasi dekorasi tokonya yang wah betul, heboh pokoknya. Zaman belum Instagram itu udah iya, betul. Terus pasar seni, waktu saya mahasiswa juga sering tuh pasar seni, itu top tuh Bandung. Betul. TV. Brownies juga hasil inovasi kuliner ya kan. Brownies Amanda, Batagor juga sama hasil inovasi. Jadi memang source of creativity demikian tinggi jadi yang membentuk brand Bandung, baik ia bertumbuh secara ekonomi, itu adalah memang kreativitasnya. Factory outlet, kemudian ya banyak hal lain lah yang bisa kita temui dari Bandung. Ini memang menunjukkan bahwa potensi Bandung itu terletak di manusia-manusianya, jadi people. Kemudian posisinya yang memang transisi antara kota-kota Jawa Barat dan DKI. Kemudian aksesnya yang sudah terbantu oleh jalan tol, dulu masih kereta api, sekarang sudah ada jalan tol layang juga, sekarang sudah semakin pendek jarak tempuhnya. Belum lagi nanti kereta cepat, semakin pendek jarak tempuh Bandung dengan ibu kota. Ibu kotanya mau pindah, Deng. Ibu kotanya menjauh lagi. Terus sudah Bandung dengan Jakarta. Nah, Bandung Creative City Forum hadir untuk mengakomodir gagasan-gagasan, curhatan-curhatan, inspirasi-inspirasi, letupan-letupan pemikiran yang hadir dari komunitas yang begitu banyak ada di Bandung. Maka kenapa namanya Bandung Creative City Forum? Kita tidak menamainya sebagai Bandung Designer Forum atau Bandung seniman atau Bandung apa ya, enggak. Karena kita melihat kreativitas itu bisa menjadi basisnya engineer juga, bisa menjadi basisnya seorang ahli hukum, seorang ahli kesehatan. Dan mereka semuanya sekolah di Bandung dan banyak ahli-ahlinya itu berada di Bandung. Semuanya justru harus bersinergi dalam sebuah forum yang mengedepankan kreativitas dan melihat bahwa kreativitas itu ketika ia bisa combine multidisiplin, kita akan menghasilkan solusi terbaik untuk Bandung. Kan sama seperti Singapura. Sekarang kebijakan publiknya Singapura itu kayak dia nentuin aturan akses publik di sebuah wilayah misalnya. Dia itu terapkan dulu metodologi design thinking sebelum ya implementasi sebuah aturan. Jadi sudah metodologi berbasis kreativitas yang coba digunakan untuk mengakses atau mendapatkan feedback positif dari usernya, yang mana adalah manusia. Nah, kita juga di Bandung Creative City Forum giat sekali, Mas, untuk mengampanyekan itu, membangun kesadaran itu. Walaupun ya perjuangan kita juga tidak didanai oleh Pemkot, tidak totally mandiri kita dalam mencari kita berusaha untuk mencari proyek dari pemerintah yang kemudian bisa dikaitkan sehingga nanti sebagian dari keuntungan bisa untuk mendanai kita mewujudkan aspirasi tadi. Juga saat ini kita punya program tahunan namanya Design Action. Apa namanya, Mas? Design Action. Design Action. Jadi Design Action itu dari ini, Mas, idenya. Bagaimana supaya cara berpikir desain dalam artian menggunakan kreativitas untuk mencari solusi. Jadi bukan desain hanya batas untuk menghasilkan estetika produk gitu ya. Nah, kita undang dalam workshop Design Action itu yang mana prioritasnya adalah stakeholder kota dan policy maker buat kota. Jadi contohnya juga termasuk eksekutif kota dari mulai tingkat yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah. Ketua RT, ketua RW, Pak Lurah, camat, kita undang untuk ikut workshop tersebut. Kita buat Pak Camat, Pak Lurah itu melek sama metodologi desain. Sehingga cara berpikir mereka dalam membina warga dan mengurusi warganya itu sudah bisa based on design thinking atau cara berpikir kreatif. Dengan begitu, maka nanti kemarin Kang Emil sangat menggiatkan taman-taman publik, membangun banyak taman ya. Ya, betul. Kalau nanti taman itu dibangun tapi warganya atau bahkan mau diapain gitu ya? Ya, pengurus manajemen kecamatannya tidak mengerti posisi taman itu berada,
ini mau diapakan dan bagaimana ia bisa menjadi produktif, ya percuma saja kan. Betul. Dibangun raganya tapi nggak dibangun jiwanya, percuma saja. Nah, kita di BCCF berusaha masuk untuk membangun jiwa-jiwa itu, menyuntikkan terus kreativitas dengan kesadaran untuk perbaikan, perubahan gitu kepada warga sehingga punya kesadaran kolektif, Mas, harapannya semuanya. Nah, itulah aktivitas sedikit banyak kami di BCCF. Kota atau urban ini kan memang salah satu yang menjadi perhatian dunia juga ya, karena pada dasarnya sebuah negara itu sekarang justru yang dianggap punya peran penting adalah kepemimpinan kota-kota. Yeah. Karena dari kepemimpinan kota yang baik itu akan bisa mendorong kepemimpinan sebuah negara gitu, sehingga peran kota dalam, katakanlah misalnya dalam mendorong sustainability atau menciptakan sustainable city misalnya, bagaimana sumber daya yang ada itu dikelola dengan sustainable, energi, air, pangan, limbah dan sebagainya. Nah, Bandung ini kan salah satu banknya talenta yang luar biasa ya, menjadi bagian penting dari contoh, mungkin sekarang menjadi contoh sustainable city barangkali. Nah, bagaimana BCCF ini bisa juga mendorong inisiatif-inisiatif yang ke arah sustainability sebuah kota, Mas? Ya. Nah, yang menarik, Mas, dalam pengalaman kita aktif di BCCF itu, kita menyadari bahwa kalau kita punya ambisi untuk membuat semua kota menjadi kota kreatif, juga belum tentu benar, Mas. Gitu. Karena ternyata setiap kota itu memiliki karakter masing-masing. Sama kayak kebetulan saya cocok dengan kreativitas, tapi mungkin belum tentu adik saya atau anak saya mungkin gitu ya. Belum tentu Bandung cocok dengan kreativitas dan Banyuwangi juga tepat, atau kabupaten mana di ujung timur Indonesia sana tepat untuk itu gitu. Tapi satu hal yang kita bisa pahami bahwa cara berpikir kreatif tetap bisa digunakan kepada setiap kota untuk mencari kotanya dan mencari solusi yang tepat untuk kotanya gitu. Ini yang kemudian kita coba jadikan sebuah embrio yang sekarang sudah mulai bisa tumbuh berkembang. Ketika apa yang sudah kita hadirkan di BCCF ini kita suntikan ke kota-kota lain lewat sebuah proyek inisiatif yang namanya Indonesia Creative Cities Network atau ICCN. Bahasa Indonesianya ICCN, kalau bahasa Inggrisnya ICCN. Nah, Ketua BCCF terdahulu setelah Kang Emil itu Kang Vicky Satari. Kang Vicky ini sekarang menjadi Ketua Umum ICCN. ICCN ada tugasnya bersama Mas Arief Budiman, kemudian sama Mas Aib, Rumah Sanur ya, almarhum sekali. Ini berusaha untuk menyuntikkan apa yang sudah kita lihat sebagai success story di Bandung di kota lain. Tapi tentunya itu, jadi bukan untuk mendoktrin kota lain harus menjadi kota kreatif, tapi bagaimana mereka cara berpikirnya ya, cara berpikir. Itu yang coba kita perjuangkan. Dan ya berharap sih ketika ini berjejaring, ada networking antar kota ini, ya seperti yang Mas tadi bilang, kalau menjadi kesadaran kolektif dan menjadi jamaah, kotanya semua memiliki kesadaran, kan negaranya yang diuntungkan. Misalnya kita melihat bahwa posisinya Cimahi sebagai kota satelitnya Bandung itu bukan untuk menghadirkan misalnya sutradara, tapi menghasilkan animator misalnya. Nah, jadi
kita tidak perlu push Cimahi harus menghasilkan sutradara-sutradara kawakan. Wah, ternyata anak-anak muda di Cimahi itu jauh lebih berbakat menjadi animator. Nah, biarkan ia menjadi animator, karena animator nanti bisa membantu sutradara-sutradara yang lahir di Bandung untuk membuat film-film animasi yang ciamik gitu. Nah, bayangkan ketika sinergi antar kota dengan peran dan karakternya ini bisa saling terhubung, melengkapi, gitu. Ya. Saling melengkapi, sehingga kita bisa menemukan bahwa perubahan itu bisa digerilyakan dari masing-masing kota, bahwa perubahan itu tidak harus selalu Jakarta sentris gitu kan. Perubahan itu bisa hadir dari timur Indonesia, dari barat Indonesia, tengah Indonesia, dan sebagainya. Bahkan yang saya salut ya aktivitasnya Mas Singgih Kartono di Manggung dengan gerakan desanya itu kan itu luar biasa, Mas, gitu. Yeah. Inspirasinya Mas Singgih ini perlu disuntikan kepada desa-desa, kecamatan, dan kota lain gitu. Yeah. Supaya kota dan desa lain itu tidak Jakarta sentris akibat audiovisual yang selalu ditayangkan secara dogmatis oleh stasiun TV, melihat sinetron itu kayak gitu semua gitu. Nah, ya ini menarik nih diangkat soal gagasan atau gerakan yang diinisiasi oleh Mas Singgih ya, dibanding dengan misalnya dengan ICCN. Nah, ICCN ini punya media atau cara yang spesifik untuk menyebarkan virus-virus design thinking melalui ICCN kan, sehingga dengan ICCN itu bisa paling tidak ada forum, ada media yang menyalurkan atau menyambungkan gagasan ini ke tempat-tempat yang lain. Nah, kalau Mas Singgih ini masih belum membangun ekosistemnya gitu. Betul. Jadi dia hanya banyak dikenal dengan ya, jaringan kawan-kawan gitu. Tapi secara institusi belum dibangun. Sebetulnya kalau bisa membangun katakanlah misalnya jaringan desa kreatif gitu ya. Sehingga dengan jaringan yang ada ya mau tidak mau institusinya gitu, mungkin juga ya bisa lebih mudah untuk membangun penularan virus kreatif desa gitu. Ya, mungkin karena memang karakter Mas Singgih going into detail ya, Mas Singgih itu sangat memang sekali gitu detail. Jadi jadi kembali kepada karakter masing-masing itu, Mas gitu. Betul, jadi betul. Nah, mungkin harus ada orang lain, jadi ya betul. Ada orang lain yang bisa. Kalau ada katalisnya. Nah, ini menarik Mas Adi. Kita kan tadi bicara bahwa apa namanya ketika apa namanya simpul-simpul itu bisa tumbuh dan dia bisa mempengaruhi katakanlah sampai di level policy maker gitu ya. Ini menjadi menarik karena pada akhirnya ketika policy maker ini punya pendekatan bukan cuma kreatif, tapi kita mungkin lebih mengarahkannya lebih ke apa namanya pendekatan budaya kali ya. Jadi governing with pendekatan budaya gitu di sebuah kota. Karena kita melihat bahwa pemimpin besar itu rata-rata memang membawa narasi budaya gitu ya dalam pemerintahan mereka. Nah, mungkin ini menjadi hal yang menarik karena saya ingat banget beberapa tahun sebelum Kang Emil jadi wali kota ya, waktu sempat di TEDx pernah bicara bahwa beberapa tahun ke depan apa namanya kota-kota itu idealnya itu bisa dipimpin oleh oleh right brainer gitu loh. Ya kalau kita lihat kayak Hitler, dia sempat membawa narasi budaya, Soekarno, Che Guevara, gitu kan. Jadi memang ya Pak Jokowi juga sebenarnya kan sama kan dengan revolusi mentalnya kan yang dibangun sebenarnya itu mengasah aspek humanis. Jadi kita tidak menjadi sebuah policy maker yang sangat robotik gitu ya. Ya. Dan itu formulasi yang selalu sukses biasanya, Mas Irwan. Ya mungkin Kang Emil masih juga akan menggunakan ini buat 2024. Saya rasa akan seperti itu beliau. Ya
Ya, tapi semoga itu tidak hanya menjadi amunisi kampanye ya, tapi dalam implementasinya betul. Berantakan. Ya, semoga tidak. Menggarisbawahi formulasi tadi gitu. Ini juga sebenarnya yang sekarang saya lihat dengan sosial media yang begitu berserakan di sekitar kita. Saya masih ingat dulu bagaimana perubahan itu di drive oleh postingan Twitter. Waktu itu sempat ada trending Indonesia berkebun. Jadi yang urban itu farming, ya kebun di rumahnya masing-masing, walaupun rumahnya lahannya sempit atau nggak ada lahan, bisa hidroponik dan sebagainya. Nah, itu kan juga waktu itu Kang Emil sangat dan beberapa teman arsitek sangat giat gitu menggelorakan hal tersebut. Saya melihat bahwa itu terjadi 10 tahun lalu sebelum kita menghadapi pandemi. Kemudian ini berulang lagi sekarang. Ketika sekarang kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita harus mengakrabkan diri dengan tanaman-tanaman. Tanaman yang biasa diabaikan, jadi diperhatikan. Lalu ketika sekarang kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar negeri, sekarang aktivasi objek-objek wisata di belakang rumah mulai dilirik, ya kan? Kita mulai potensi terdekat yang sejangkauan kayuhan sepeda gitu kan bisa didirikan gitu kan, dikunjungi. Nah, menurut saya ini juga sangat humanis Mas gitu, karena itu kan sebenarnya traveling distance-nya terbatas. Ketika sekarang traveling distance yang paling jauh bisa membawa kita yaitu pesawat dibatasi banget, ya kita kembali ini kan kepada sama ketika zaman prasejarah atau zaman awal-awal sejarah, manusia hidup di sekitar gua, sekitar sungai, lalu bercocok tanam dan sebagainya. Nah, kita mulai ini menarik, lalu kita melihat ke arah itu gitu. Di era modern ini ya, di era postmodern ini, tapi kita kembali melihat ke arah sana. Hanya karena pembatasan gerak traveling kita. Dan ini pasti akan membangun isu baru. Ada gelombang baru yang nanti harus bisa juga kita sebagai ini kreatif, kreator untuk menggiatkan atau membuat formulasi-formulasi baru lagi gitu. Nah, ya gitu sih. Saya melihatnya ini memang kita sekarang sedang berada dalam situasi yang unpredictable, tapi dari unpredictable ini sebenarnya kita dipaksa untuk melihat pada pola yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Dan pola yang terjadi di sebelumnya ini sebenarnya ya lucu juga gitu. Ketika kita melihat traveling distance kita nggak ubahnya seperti kita moyang kita di zaman prasejarah. Betul. Tapi kita dengan interkonektivitas internet, dengan kemudian teknologi yang jauh lebih advance dari nenek moyang kita di saat itu gitu. Ini pasti akan menghasilkan gelombang baru lagi. Betul. Nah, mungkin juga menyambung tadi, mungkin sebelum nanti kita berikan kesempatan ke kawan-kawan, saya jadi ingat ketika Mas Singgih dulu merumuskan sebuah modelan gitu ya, pemodelan tentang post industrial life itu seperti apa. Nah, beliau kan sebenarnya mencoba mencari equilibrium antara karakter dari masa pre-industri dan post-industri. Di mana kalau pre-industri kan karakternya small, local, close dan isolated. Yang kayak tadi lah diceritakan prasejarah, kemudian desa-desa yang tidak saling terkoneksi dengan desa yang lain, karena kontrak sosialnya berbeda-beda gitu kan. Nah, tapi dengan adanya industrialisasi, jalan raya dibuat menghubungkan antar desa menjadi kota, jalur kereta api dan seterusnya membuat akhirnya mengarah ke globalisasi dengan industrialisasi. Tapi ya kita lihatlah, saya kan seperti itu kan menjadi big global open connected gitu kan. Open connected karena teknologinya, kemudian big global ya karena keniscayaan menjadi sebuah market yang tersentral gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya kan kita akan kemana post industrinya gitu kan. Nah, SDG ini sebenarnya seperti apa karakternya? Kita kan masih meraba sebenarnya.
dengan 17 subsektor sustainable city, sustainable country, kita masih belum tahu pemodelan karakternya seperti apa. Nah, kalau Mas ini kan menarik nih menggabungkan antara karakter pra-industri dan post-industri, ya, di mana nantinya akan melebur menjadi small, local, open, dan connected. Jadi pandemi ini mempercepat sebenarnya kalau saya melihat ya, ketika semuanya di lockdown, orang menjadi cenderung proximity-nya menjadi semakin pendek gitu kan, tidak bisa kemana-mana, radiusnya semakin pendek, dia menjadi small dan lokal lagi gitu kan. Dan itu terbukti begitu pandemi, orang-orang di desa itu malah justru resiliensinya sangat tinggi ketimbang teman-teman di kota. Yang di kota begitu 2 bulan 3 bulan udah nggak punya uang sama sekali, harus balik lagi kita mudik ke kampung. Nah, tapi menjadi menarik karena di masa pandemi semuanya going online gitu kan. Kayak kita lah saat ini malam ini kan going online. Jadi small, local, open, dan connected, saya kok melihatnya akan menjadi semakin cepat nih konsepsi Mas Singgi ini menjadi sebuah sesuatu yang sudah di depan mata kita. Kalau Mas Singgi kan memportrainya agak panjang karena kemarin kan sebelum pandemi. Tapi rasanya bisa menjadi dipercepat. Nah, mungkin tantangannya adalah kayak tadi Pak Dwi menyebut bahwa ketika simbol-simbol di kota melalui BSSF atau ICCN mungkin akan lebih mudah untuk mengedukasi warganya untuk bisa punya creative thinking atau design thinking di tataran semua stakeholders-nya gitu. Nah, kalau di desa kan sebenarnya kasihan gitu kan. Empowerment-nya itu tidak terjadi secara alamiah gitu kan. Karena empowerment-nya by design dengan polusi dari pusat gitu kan. Dengan dana desa dan segala macam aturan-aturan dari kementerian terkait atau lembaga terkait. Nah, ini gimana Mas Adi melihat fenomena yang sepertinya diakselerasi, tapi juga desa sendiri secara human capital itu untuk sampai ke pemahaman dan praktek-praktek creative thinking, design thinking sebagai sebuah sistem seperti di BSSF dan juga ICCN terjadi, tapi di desa skalanya. Nah, bisa diberikan perspektif nggak Mas Adi? Ya, kalau saya melihatnya begini, desa dengan karakternya yang dekat dengan lingkungan alam, tapi juga tidak semua desa seperti itu ya kan. Bagian desa juga ada yang situasi lingkungannya juga sebenarnya dia beririsan dengan perkotaan banget. Nah, maka ketika perbedaan demografi, geografi posisinya itu membuat karakter desanya juga menjadi sangat berbeda. Saya melihat nih desa Ciburial dekat rumah saya di sekitar sini. Desa Ciburial itu sudah sekarang dijadikan sebagai desa wisata. Tapi pemahaman warga desanya juga belum memahami sebagai warga desa wisata. Perspektifnya mereka melihat bahwa anak mudanya jadi bisa bekerja di kafe, bisa bekerja di destinasi wisata baru yang dibuat oleh pemodal dari Jakarta. Kemudian juga menjual produk ala kadar yang menjadi oleh-oleh atau dijajakan di depan sebuah objek atau kafe baru gitu. Nah, berarti kan cara pandang warga desa ini belum bisa melihat bahwa ketika ia menjadi desa wisata, kemandirian sebagai warga untuk bisa menjadikan desanya sustain dan bisa monetize atau bisa create ekonomi dari wisata tersebut, haruslah menjadi kesadaran bahwa mereka lah entrepreneur ya kan gitu. Tapi mereka cenderung berpikir sebagai penyerapan tenaga kerja saja karena jadi buruh malah ya. Ya, jadi buruh gitu. Nah, ini perlu suntikan-suntikan tentang bagaimana edukasi kreativitas menjadi sebuah kesadaran yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk open mind terhadap perspektif-perspektif baru gitu. Jadi menurut saya sih desa itu harus bisa tidak lugu gitu, tidak naif, tidak lugu. Dengan sekarang akses internet bisa dibuka dari desa dan workshop berbasis platform Zoom seperti ini bisa juga dilakukan ke desa gitu, dari ke desa. Ini sangat bisa untuk kita dongkrak mereka-mereka yang di desa itu untuk bisa memiliki creative spirit sebagai solusi untuk pertama memunculkan kemandirian.
kemandirian itu bisa dari apapun kan. Kalau mereka bisa berpikir mandiri, mereka tidak akan berpikir sebagai buruh pelayan kafe, tapi mereka akan membuat kafe yang kemudian memperkerjakan secara kontinu masyarakat di daerahnya. Jadi bukan pemodal datang dari kota terus yang desanya jadi buruh, yang tadinya buruh tani jadi buruh wisata, sama-sama aja. Ya gitu. Ya menurut saya success story seperti yang hadir di Temanggung lewat Mas Singgih gitu. Mas Singgih yang punya gagasan sangat berbeda dibandingkan dengan lulusan-lulusan ITB pada umumnya gitu. Kan kalau ITB lulus pergi ke ibu kota atau lulus ke luar negeri gitu kan. Mas Singgih kan lulus kembali ke desa. Nah ini harus dibuat keren. Mas Singgih itu keren gitu. Mas Singgih itu menjadi role model yang harus bisa di multiplikasi anak-anak muda gitu. Sehingga anak-anak muda di desanya itu menjadi bisa lebih, karena menurut saya yang penting adalah tersentuh kreativitas, lalu dia bisa entrepreneurial. Itu juga yang coba kita gas di BCCF, Mas. Saya tuh paling gemes kalau ngelihat komunitas yang manja. Kalau datang curhat, ya semua komunitas pasti curhat. Ya pasti gini lah, curhatnya kan sama. Kalau nggak ada dukungan dari pemerintah kan pasti gitu ceritanya. Nggak ada dana, wah itu. Nah, itu kan cerita klasik. Jadi datang itu adalah teman-teman ke sini bukan untuk mengharapkan dapat dana, tapi untuk mencari gagasan bagaimana kita bisa create dana, ya kan? Kemudian kita bisa membensini kegiatan kita, memberikan bahan bakar untuk kegiatan kita. Nah, mari kita diskusi tentang itu. Kalau itu yang mau kita lakukan, ya mau berjam-jam di sini ngobrol. Tapi kalau yang datang adalah, nah, ini yang harus kita push, Mas, gitu. Bahwa kan kalau sistemnya pemodal kota ya sama ya, kapitalisme kan gitu. Warga desa kan, wah dari kota mobilnya Alphard gini-gini. Banyak duit ini kan posisi tangannya duit kan, ya udah gue bisa bantu kerja apa deh, gue dikasih ya udah kan gitu. Harusnya kan enggak, harusnya kan shoulder lu bahwa ini gue punya tanah di sini, nggak bisa lu beli tanah nih, yang ada kerjasama kontrak 10 tahun bikin wisata baru, share kan gitu ya harusnya sama desa. Nah, desa harus memiliki, dan bagaimana untuk mereka bisa punya bargaining position seperti itu? Ya, mereka harus punya knowledge gitu. Mereka tahu bahwa potensi desanya ke depan itu tidak hanya sebatas lahan tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam saja, tapi juga bisa digunakan untuk selain bercocok tanam, misalnya potensi wisata juga, sehingga dia punya 2 revenue dari wisata dan dari cocok tanam dan seterusnya. Nah, changing perspektif ini yang harus didekatkan atau disuntik dari pembelajaran kreativitas gitu. Mas Singgih kan itu tuh. Balik lagi ke Mas Singgih lagi. Sebenarnya banyak contoh yang lain. Mari kita cari contoh yang lain. Ada saya juga punya kawan di sini yang juga sedang aktif di lulusan teknik lingkungan, juga ada yang beberapa bahkan tidak mengenyam perguruan tinggi gitu ya. Mereka juga berusaha untuk sekarang memandirikan lingkungan perkampungan atau desa yang ada di tempat mereka tumbuh dulu waktu kecil. Mengembangkan potensi wisatanya, mengembangkan potensi material yang bisa dibuat di desa tersebut kemudian dijual. Dan justru saya melihat beberapa malah sukses sekarang setelah pandemi, karena internet begitu dibukakan dan semua orang mencari keunikan-keunikan yang ada di dekatnya gitu. Jadi sekarang malah sukses. Beberapa berhasil menjual pot-pot dibuat dari tanah liat, karena sekarang dia begitu tinggi, semua pada bikin taman di rumahnya masing-masing ya. Itu di mana taman hias, wah tinggi sekali sekarang. Gitu. Sama kayak fenomena Brompton kan, UK
produsen Brompton tuh sampai kaget banget kenapa Indonesia kok sampai jadi kena pajak barang mewah sekarang, aneh banget. Oke, baik. Ini kita bisa ngundang kawan-kawan kalau ada yang mau bertanya atau komentar. Atau ada Pak Didit nih. Wah iya Pak Didit, waduh ini Didit ada nih, senior kita nih. Guru kita nih. Guru kita. Sudah bergabung nih, aduh jadi malu. Monggo Pak Didit. Baik, terima kasih Mas Irwan, terima Sama-sama. kasih Mas Dwi dan panitia. Halo, ketemu lagi Mas Atun ya. Mas Atun. Iya, panggilannya Atun. Atun. Gampang banget Pak Didit. Selamat, semoga sukses terus Mas Atun. Oh, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Sukses, sehat selalu. Terima kasih. Monggo diteruskan. Siap, ya. Nah, Pak Didit, bagaimana Pak Didit melihat apa yang dilakukan oleh Mas Adi ini, visi Mas Adi yang seperti dipaparkan tadi, itu sebagai guru itu gimana perspektifnya? Nah, baik, terima kasih Mas Dwi. Saya ingat kata-kata Bung Karno ya. Beri aku seorang pemuda nanti akan merubah dunia gitu ya. Nah sayangnya Mas Atun ini cuma satu gitu ya. Coba dibandingkan ada 10 Mas Atun gitu ya. Nah itu udah berubah dunia dah gitu, berubah Indonesia dah. Gitu. Jadi artinya ide-ide yang seperti itu, tekad-tekad yang seperti itu. Jadi Mas Adi ini emang bisa memanfaatkan apa yang didapat langsung dipraktekkan menjadi sesuatu yang langsung praktek gitu. Ya, kebanyakan kalau saya itu kan dapat sesuatu disimpan di otak sini gitu terusnya nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah itu jadinya Mas Adi, Pak. Iya, dapat sesuatu gitu kemudian diolah langsung dipraktekkan jadi sesuatu yang nyata gitu langsung. Nah dibutuhkan orang-orang, saya nyebutnya kalau kreatif nanti bangga lagi ya. Gitu. Ya satu sikap yang ada ilmunya gitu. Tadi diceritakan kan dapat dari Pak Primadi. Saya dulu juga dapat dari Pak Primadi gitu ya. Almarhum Pak Primadi gitu. Tapi saya nggak jadi apa-apa tuh. Gitu. Ya terima pokoknya lulus ujian selesai gitu ya. Nah, jadi enggak direnungkan. Direnungkan, dipraktekkan. Nah, perlu orang-orang yang kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah, gitu Mas Dwi. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Didit. Ini ada Pak Rizmi, akademia juga yang fokus risetnya banyak terkait dengan literasi, kearifan, konten-konten. Pak Rizmi, silakan Pak Rizmi kalau mau berdiskusi mumpung ada kawan berdiskusi yang asik nih. Terima kasih Pak Irwan. Salam kenal juga Pak Adi Panuntun, tadi panggilannya Pak Atun ya, atau Kang Atun gitu ya. Salam kenal Pak Dwi. Ya sama-sama, Kang Dwi juga. Ya salam kenal Pak Rizmi. Salam kenal juga. Kebetulan saya akademisi di UMN bareng dengan Pak Irwan. Iya. Ya menarik sekali tadi, banyak hal-hal yang inspiratif yang disampaikan oleh Kang Atun. Ini saya diundang oleh Pak Irwan karena beliau bilang ini sama-sama dari Bandung ini gitu. Oh ya, kebetulan kemarin saya sempat menjadi warga Bandung selama 7 tahun. Kemudian sekarang beralih ke dekat kampus UMN di Tangerang. Oke, terkait dengan topik ini, karena ini bagi saya menariknya adalah sesuatu yang terkait dengan literasi, apakah itu literasi media atau literasi visual atau literasi finansial. Ya segala sesuatu kan kita bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin potensi-potensi yang ada itu untuk mengembangkan ya berbagai kemampuan ya yang ada di masyarakat kita gitu loh. Ya dari cerita tadi yang saya amati bahwa Kang Atun mampu untuk mengungkapkan bahkan sampai ke jenjang tingkat internasional gitu ya,
dalam kompetisi-kompetisi visual, literasi visual yang berakar dari budaya Indonesia. Tadi saya menarik juga, misalnya di Rusia tadi kan, dia bonekanya mereka dipakein pakaian tradisional dari Nusantara, itu kan mereka pasti surprise gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang kreatif yang kita tidak pikirkan gitu. Nah kalau saya dari sisi akademisi melihat banyak sekali cara berpikir kita di kalangan mahasiswa itu yang cenderung hanya meniru dan tapi habis itu menjadi sesuatu yang basi gitu. Tidak ada sesuatu kebaruan atau tidak ada sesuatu sisi angle yang seakan itu adalah memberikan suatu nilai kebaruan. Saya konteksnya misalnya begini, dalam kebetulan saya mengajarkan tentang bagaimana membuat skripsi saja contohnya. Kita bilang bahwa ini hal-hal dari segi paradigmanya begini. Ya akhirnya bilang, Pak, boleh lihat contohnya nggak Pak? Kita berikan contoh, ya udah contoh itu aja yang diduplikasi gitu. Sehingga kekurangannya adalah dia tidak bisa melihat atau memberikan novelty atau tidak bisa memberikan keunikan. Nah mungkin yang saya tanyakan dalam konteks ini ke Kang Atun, kira-kira bagaimana cara mengajarkan mahasiswa kita itu lebih kreatif dan tidak hanya sekedar mengekor ya, dan tidak hanya sekedar menjadi good followers gitu ya. Ya kalau mereka bilang bahwa Pak saya suka sama influencer itu, ya saya bilang kenapa kamu nggak jadi influencer saja, kenapa harus menjadi good followers gitu. Habis susah Pak bikin kontennya, saya nggak punya skill, saya nggak punya pengalaman. Justru mahasiswa harus berani untuk mencoba itu. Ya saya ingat jadi cerita Kang Atun menjadi aktivis di himpunan atau di UKM itu kan. Nah itu kan nuansa itu kan hilang di dalam kehidupan kemahasiswaan kita apalagi di swasta gitu. Nah mohon pencerahannya Kang Atun bagaimana membangun sebuah kelompok masyarakat atau mahasiswa yang lebih kreatif itu real ininya gimana? Real tips and triknya begitu. Atur nuhun Kang. Ya. Pak Rizmi, ini pertanyaannya sulit sekali, Pak. Tapi kalau menurut ini pengalaman saya aja ya pribadi gitu ya, jadi bukan based on teori atau jadi ini sharing pengalaman aja. Saya melihatnya begini Pak, kalau mahasiswi sekarang itu cenderung over preference, ya memang karena dunianya kita ini kan begini ya. Kalau zaman saya akses internet tuh dulu saya masih ingat saya harus ke himpunan, ke ruang himpunan atau ke ruang Ganesha TV. Jadi kita nggak bisa ngakses internet langsung dari HP kan, nggak bisa ngakses internet warnet aja waktu itu masih sangat jarang. 12.000 per jam ya. Nah, kalaupun ada warnetnya nggak ada uangnya. Iya. Sementara sekarang anak-anak didik Pak Rizmi gitu begitu murah gitu dengan sebaran informasi yang bisa menjadi preference. Sosial media gratis, kuota internet begitu murah. Jadi memang mahasiswa sekarang itu over preference. Pinterest misalnya atau Behance atau semua platform desain atau platform kreativitas sebenarnya juga seringkali menjebak. YouTube, Vimeo atau apapun platform video yang bisa menjanjikan inspirasi gitu buat kita berkarya cenderung malah menjebaknya menjadi menciptakan koridor seolah karya itu harus selalu mirip-mirip itu gitu. Nah, ini juga sempat saya alami ketika berproses dalam video mapping ya. Saya melihat karya seniman atau kreator-kreator dari Korea dari Eropa dan Amerika itu nuansanya sangat geometris Pak gitu. Lalu musiknya itu cenderung futuristik. Nah, lalu karya ini tuh begitu banyak di YouTube dengan nuansa yang sama. Kenapa bisa begitu? Ya ini juga karena basis AI-nya YouTube kan
kalau kita melihat atau menyukai satu kategori, maka kategori itulah yang kemudian akan jadi barisan rangkaian tontonan kita selanjutnya. Jadi seolah-olah AI mengondisikan kita, algoritmanya mengondisikan kita bahwa dunia itu ya begitu, di wilayah itu saja. Nah, kemudian ketika saya pelajari juga, kenapa kemudian saya tidak berpikir bagaimana seperti dulu candi dibuat atau wayang dibuat, layar tancap dibuat, batik dibuat gitu. Kan tidak ada referensi, belum ada kita bisa melihat belahan dunia mana dan dijadikan acuan gitu kan. Nah, sampai kemudian saya banyak sekali menghadirkan konten Nusantara di karya-karya video mapping. Itu sebenarnya juga karena itu, berusaha untuk tidak terjebak pada algoritma atau AI dari semua preference digital yang berserak di depan mata kita. Nah, mungkin Pak Rizmi bisa mencobanya dengan menjauhkan dulu anak-anak dari riset berbasis internet. Ini memang mungkin akan dilihat sebagai sesuatu yang wah bisa begitu, ini kan zaman internet. Tapi ada kalanya juga kita harus puasa dulu untuk menggali novelty tadi, untuk menggali originalitas tadi. Trik yang kedua bisa gini Pak, selain dari puasa internet itu ya, kembali kepada pertanyaan dasar. Contohnya begini Pak, saya di Sembilan Matahari atau di workshop, seminar, atau juga saya dulu sempat mengajar juga Pak di BINUS dan di ITEKAS, juga sering kali diundang ke SBM ITB untuk berbagi tentang kuliah design thinking. Saya punya tips seperti ini. Otak kita itu kan ada dua, kanan dan kiri. Jadi ketika misalnya kita diminta untuk mencari ide dan mewujudkannya dalam bentuk gambar aja dulu. Misalnya gambarkanlah alat komunikasi. Apa yang menjadi ide kamu tentang alat komunikasi? Nah, kita akan terpikir kan, alat komunikasi itu langsung berpikir handphone, internet, pokoknya apa yang memang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Sehingga tidak banyak yang menggambarkan alat komunikasi itu di luar apa yang sudah menjadi gambaran kesehariannya. Minta coba gagasan kamu tentang alat transportasi, pasti gambarnya nanti nggak akan lebih jauh dari mobil, motor, sepeda, kapal laut, ya, apa yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena memang itulah yang mencekoki pikiran kita, otak kanan, otak kiri kita, dan hati kita. Gitu. Nah, padahal kalau kita lihat bahwa kita punya otak kanan dan otak kiri kan bukan karena tanpa alasan kita diberi itu. Kemampuan otak kanan dengan karakternya yang imajinatif dan sebagainya, kemudian otak kiri yang lebih logik dan sebagainya, gitu. Itu kan sebenarnya bukan untuk kemudian kita berat ke salah satu, tapi sebisa mungkin keduanya bisa kita sinergikan. Nah, apa sih alat komunikasi? Salah satu kemampuan otak kiri itu adalah membreakdown kemampuan bahasa. Dari bahasa itu kita bisa mengerti, kita bisa memahami logika, definisi. Otak kanan mengimajinasikan. Kita kembali kepada pertanyaan dasar, Pak. Apa sih sebenarnya definisi komunikasi? Apa sih definisi atau kata arti dari kata transportasi gitu? Kembali dulu aja ke situ. Kalau komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan dari saya bisa pindah ke Bapak gitu. Berarti, dan juga misalnya transportasi adalah alat untuk memindahkan kita dari titik yang satu ke titik yang lain. Berarti kalau begitu, transportasi itu tidak melulu hanya mobil ya, tidak hanya melulu motor. Komunikasi itu juga bukan berarti hanya handphone atau internet atau kuota gitu ya. Tapi akan banyak hal yang lain, yaitu apa? Misalnya nih kalau transportasi, kita jadi langsung terbuka ketika kembali kepada ini dasar tadi. Oh berarti kalau untuk memindahkan titik satu ke titik yang lain, pisau juga bisa menjadi alat transportasi. Ketika pisau digunakan untuk membunuh orang, dia memindahkan nyawa orang dari dunia ke akhirat, misalnya begitu.
Nah, kemudian akan ada sesuatu yang berbeda dari filosofi konsepsinya dia gitu terhadap gagasan. Demikian juga tadi komunikasi. Kalau berkomunikasi basis, maka kode asap ala suku-suku Indian di Amerika itu juga sebenarnya alat komunikasi, atau kentongan juga alat komunikasi gitu kan. Kemudian pegawai satpam suka ngetok-ngetok yang listrik itu juga sebenarnya alat komunikasi. Ya, ketika kemudian kita mendefinisikan lewat otak kiri kita kata dasar dari transportasi, definisi dasar dari transportasi apa, komunikasi apa, otak kanan kita sedemikian rupa terpanggil untuk mengimajinasikan hal yang tidak biasa, hanya sekedar yang biasa kita lihat sehari-hari gitu. Nah, ini juga tips Pak untuk bisa diuji cobakan ke mahasiswa-mahasiswanya sebelum diminta untuk membuat sesuatu gitu. Nah, sesuatunya ini kembalikan dulu kepada pertanyaan dasarnya, kembali ke basicnya dulu. Mau bikin apa? Jadi jangan langsung disuruh melihat referensi. Nanti kalau ada referensi, oh alat komunikasi, oh di sini ada handphone, handphonenya bentuknya gini. Jadi koridor dia akan handphone aja terus gitu. Nah, seperti itu mungkin bisa menjadi ini Pak, 2 tips tadi Pak. Jauhkan dulu dari internet dan kembali pada kemampuan otak kiri, otak kanannya dikawin silangkan lagi Pak gitu. Sehingga bisa kepake Pak otaknya gitu. Oke, ya menarik sekali Kang Atun. Ya, saya kebetulan juga sempat mendapatkan pencerahan dari design thinking itu. Ya, jadi ada yang namanya cara berpikir melebar dan melancip gitu ya. Diverse dan converge. Iya, diverse and converse gitu. Ya, nanti saya coba Kang kalau begitu. Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rismi. Ya, sama-sama. Ini hal yang mirip-mirip juga nih dari Kak Reza. Kak Reza ini juga profesinya storyteller. Dia akan nanya sesuatu. Silakan Kak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Irwan, Mas Adi, mohon maaf, ini kondisinya tidak memungkinkan untuk membuka video, jadi audionya aja. Wah, itu sudah. Ini di samping ya. Jadi sedang mendampingi anak sambil nonton hal-hal yang edukatif. Nah, ini buat Kang Atun, pertanyaannya direct nih Kang Atun. Saya tertarik sekali dengan pembahasan seputar kreativitas dan kemandirian tadi. Cuman sayang saya nggak bisa ikut dari awal, jadi masuk di tengah gitu tadi. Nah, terkait dengan kreativitas dan kemandirian itu kan sebenarnya tujuan mulia ya, dari mulai tujuan negara, kota sampai ke rumah tangga gitu lah. Yang kalau kita maknai ya tujuan setiap orang tua adalah mendampingi agar anak-anaknya bisa mandiri gitu kan. Saya tertarik untuk menanyakan hal yang terkait di zona keluarga gitu Kang Atun. Gimana sih tipsnya atau pengalaman yang ada agar orang tua itu bisa menjadi fasilitator yang tepat agar anak-anaknya bisa, agar kreativitas anak-anaknya itu bisa optimal dan mereka jadi lebih mandiri gitu. Ya. Itu yang saya ingin tanyakan. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman. Sekali lagi maaf ini nggak bisa, audionya nggak bisa tampil ya. Nggak apa-apa. Nah, Mas Eka, ini pertanyaan sulit yang kedua. Tadi Pak Rismi pertanyaan sulit pertama. Kenapa? Karena saya juga newbie sebagai orang tua sebenarnya. Anak saya baru 1, umurnya 3 tahun 3 bulan, perempuan. Jadi memang di sini penuh tantangan. Tapi setengahnya saya pernah juga dimintai tips ketika teman-teman saya lebih dulu punya anak dan anaknya sekarang sudah cenderung mau remaja dan mulai banyak gesekan dengan apalagi sekarang WFH ya, WFH dan udah WFH, SFH juga, school from home gitu. Jadi rumah itu kayaknya udah benar-benar menjadi the center of peradaban umat manusia sekarang.
Jadi begini, kreativitas itu kan kembali kepada definisi dasarnya. Creativity itu adalah ability to create, jadi kemampuan untuk mencipta. Nah, makhluk Tuhan yang diberikan kemampuan untuk mencipta ini hanya kita, hanya manusia. Makhluk yang lain tidak. Dan kenapa dari itu juga kita sebagai manusia harus mengenali sifat-sifat Tuhan, karena perbedaan kita dengan Tuhan itu kan hanya maha. Tuhan maha, kita enggak. Sisanya sama semua. Tuhan mencipta, kita mencipta. Tuhan melihat, kita melihat. Tuhan mendengar, kita mendengar. Bedanya Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat. Kita menyayangi, Tuhan juga menyayangi. Bedanya Tuhan maha menyayangi, kita menyayangi, gitu kan. Nah, kita kembali kepada filosofi dasar itu, Mas Reza. Saat kita mendidik anak, kita tahu bahwa anak kita itu sama seperti kita dalam berproses kreatif. Kayak tadi Pak Rizky tanyakan. Gagasan itu biasanya muncul menjadi followers atau mengikuti. Ketika trennya sekarang ini, maka trennya jadi itulah yang kita ikuti. Mahasiswanya Pak Rizky tidak banyak yang memiliki gagasan-gagasan baru karena cenderung following gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya juga berlaku pada anak kita. Kenapa mereka following dari ada yang sekitar kita? Kenapa? Karena memang fitrahnya anak itu, apapun anak makhluk-makhluk hidup yang lain juga demikian. Itu kan meniru induknya, meniru sekitarnya, meniru environment-nya. Dan kegiatan pertama kali pada saat belajar itu adalah meniru, kan gitu. Kita belajar menulis kan meniru tulisan, kita belajar menggambar juga meniru gambar atau meniru sebuah bentuk kemudian kita gambar. Jadi memang meniru itu sudah menjadi bagian dari atau gate awal dari proses mencipta, proses kreatif. Meniru dulu, kemudian dari pengalaman kita meniru, ini akan sparks diverge proses dalam creative thinking kita yang kemudian akan memanggil logik kita untuk kembali converge. Kita bisa create apa dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita terima ini gitu. Nah, jadi fasilitator kreativitas untuk anak itu cukup kita mengedepankan sabar untuk kita bisa membiarkan environment itu terjadi, Pak, ekosistem itu berada dalam situasi rumah kita gitu. Proses meniru, proses diverge, converge gitu ya. Anak kita lagi cenderung interest sama tayangan di YouTube yang menari-nari, mungkin memang saraf motorik anak kita itu atau inspirasinya dia itu lebih senang melihat gerakan tari daripada misalnya melihat video tentang membangun Lego gitu. Tapi ada anak juga, anak adik saya, ponakan saya itu senang melihat susunan Lego. Tapi kalau nari enggak. Kalau anak saya beda, anak umurnya sama. Yang satu, yang ini senangnya nari, tapi kalau udah nyusun Lego paling cuma betah 30 detik itu udah selesai gitu. Nah, kita tidak boleh judging. Kemudian kita memaksa anak kita, cuma ini Legonya diselesaikan dulu. Nah, ya. Jadi diberi kebebasan ya anak ya. Diberi kebebasan karena memang fase anak itu fase diverge, Pak, gitu. Ibaratnya hard disk-nya itu masih kosong banyak. Ya, dia eksplorasi. Betul. Steve Jobs pernah bilang bahwa proses kreatif itu sesederhana connecting the dots. Apa sih dots itu? Dots itu adalah spark memori-memori yang terekam oleh kita, masuk, tapi masuknya belum connected. Nah, ketika the ability to create itu muncul, itulah ketika connecting the dots itu terjadi. Sehingga, oh ini bisa bertemu ini, gini-gini, ini jadi ini ya, gitu. Seperti Pak Didi tadi bilang, saya belajar, kan tidak banyak yang tahu, sebelumnya saya tuh kuliah di Unpad, Pak, sebelum masuk di ITB itu. Terjebak di ekonomi studi pembangunan. Saya kuliah tuh 5 semester. Wih, lumayan tuh. Ya, lumayan. 3 semester saya lakukan 2 tahun.
Bolak-balik Pak, di Pati Ukur Ganesha, jalan di Pati Ukur Ganesha bolak-balik. Karena berusaha untuk memegang janji saya pada ibu saya bahwa walaupun saya masuk seni rupa ITB, tapi saya tidak akan meninggalkan apa yang pernah saya lulus di UMPTN gitu ya saat itu dulu. Nah, walaupun memang saya merasa bahwa talenta saya itu lebih di kreativitas, lebih di estetika, lebih di art, lebih di lalu tanggung jawab saya terhadap ibu saya untuk mau kuliah di Unpad dulu sehingga hanya bertahan 5 semester itu, ternyata Pak itu juga ada manfaatnya. Itu membuat saya memiliki kemampuan entrepreneurial. Itu yang membuat saya memiliki kemampuan manajemen dan kemampuan ekonomi untuk mewujudkan ide-ide kreativitas saya. Jadi ini terjadi connecting the dot ya. The dot yang sangat powerful untuk bekal saya. Sekarang menjalankan 9 matahari, menjalankan posisi saya sebagai jalan hidup saya sekarang gitu. Nah, itulah sama juga ketika saya dulu akhirnya saya memilih untuk menjalaninya dengan enjoy. Itu beban yang berat, apalagi kalau udah ketemu dengan matematika ekonomi, itu mata kuliah yang waduh ini sangat membuat saya grogi gitu ya. Beda ketika udah pindah ke seni rupa, ke kelas seni rupa, sekolah desain, kelas desain, kayaknya tuh udah nggak perlu buku contekan tuh, udah aja beres gitu. Nah, tapi itu yang membuat menyeimbangkan otak kiri otak kanan terus ini. Jadi balik lagi tadi ke konteksnya Mas Reza. Jadi buatlah ekosistem yang membuat anak-anak itu merasa selalu tertantang. Jadi bukan menjadi tidak menyukainya. Karena saya juga merasa ketika saya di Unpad tidak menyukai itu, tapi kemudian saya coba tetap jalani karena merasa saya tertantang untuk bisa masa sih kayak gini nggak bisa. Oh ternyata juga ini bisa langsung melihat. Saat itu proyek pertama kali saya di desain itulah membuat kartu nama yang di sablon itu terbersit dibisnisin ketika saya belajar manajemen. Jadi saya itu ketika belajar di Unpad sebelum kuliah di ITB, saya nggak tahu ilmu ekonomi ini mau saya wujudinnya gimana. Tapi begitu saya keterima di ITB, saya langsung teringat, kemarin yang teori ekonomi ini bisa langsung jadi dagangan nih. Itu ya. Oke. Maka marilah kita ciptakan ekosistem itu di lingkungan rumah kita, Mas Reza gitu. Oke. Terima kasih Kang Atun, Mas Dwi, Mas Irwan. Ini sama-sama. Inspirasi yang asik banget. Mudah-mudahan bisa saling support ya kita. Insya Allah. Terima kasih Kak Reza. Amin. Terima kasih. Nah, dari sosial media GNFI ini ada satu pertanyaan Mas Adi. Silakan baca Mbak Dela ya, atau jadi sepertinya dari sosmed itu ya. Langsung dibaca aja ya Pak. Mana? Ada di chatroom sebentar. Saya bacakan aja ya. Ya. Ini pertanyaan dari terima kasih sudah menghadirkan Mas Adi Panuntun sebagai sumber. Mohon maaf saya baru mengenal profil Mas Adi dalam acara ini. Ikut bangga dengan prestasinya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Mau bertanya, bagaimana menurut Mas Adi dalam menuturkan visual Nusantara dalam bentuk multimedia agar bisa terhindar dari hoax dan juga cocok logi maupun utak-atik gitu ya, yang kadang sering dilakukan masyarakat. Apakah perlu ada standarisasi atau review oleh pihak yang berwenang sebelum multimedia tersebut ditampilkan di publik? Silakan. Pasti pertanyaannya terjebak pada kita tidak boleh menggunakan simbol segitiga. Nanti komposisi segitiga itu akan membawa cocok logi atau gatok logi. Kita part of Illuminati dan elit global ya pasti gitu ya. Freemason ya. Freemason. Apa ya? Memang
namanya persepsi orang tuh bisa bebas liar, apa ya, kalau menurut saya sih pertama yang harus kita lakukan, Mas, bebaskan dulu kekhawatiran dan ketakutan itu ketika kita mau berkarya. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan hal-hal semacam itu. Saya juga kemarin sempat gregetan juga ya ketika Kang Emil harus menjelaskan di Masjid Pusdai Bandung kaitannya dengan isu masjidnya yang katanya ada simbol Illuminati yang pernah dia arsiteki gitu ya. Menurut saya hal semacam itu ya ini lebih karena knowledge atau literasi masih perlu harus digas gitu. Kenapa digas? Rasulullah Muhammad juga perintah pertamanya dari Allah yang disampaikan lewat malaikat ya. Jadi malaikat Jibril saat itu menjadi alat komunikasi sebenarnya. Dan berarti boleh mengatakan malaikat Jibril sebagai alat komunikasi. Apa sih perintahnya? Bacalah gitu kan. Bacalah, dan memang membaca atau literasi ini menjadi isu yang sangat kritis bagi kita di Nusantara. Karena memang membaca bukan hal yang yang diminati di Nusantara ini. Itu pula yang membuat para dalang, para wali dulu mendekati metode menjadi dalang wayang untuk bisa menyampaikan nilai-nilai Islam. Itu juga yang kemudian menjadi sarana bagi candi-candi dibuat. Bagaimana supaya keindahan estetika itu bisa disaksikan dan menyampaikan pesan sekaligus gitu kepada masyarakat Nusantara. Itu juga yang menjadi inspirasi kenapa gua prasejarah kita juga banyak digambari, dilukisi dan sebagainya. Itu juga yang membuat bagaimana Bali begitu cantik dengan karya-karya seni tradisinya yang lekat dengan spiritualisme gitu ya. Nah, maka ketika kita berkarya di Nusantara dan tutur budaya visual atau tutur budaya Nusantara kita, ya memang pasti akan lekat dengan hal-hal tadi. Memanfaatkan geometri segitiga itu tidak salah. Jadi jangan takut dikait-kaitkan dengan cocok logi atau persepsi orang-orang sehingga menjadi liar. Persepsi orang yang menjadi liar itu ya karena literasi orang-orang itu hanya membaca cerita-cerita Illuminasi gitu, ya. Nasi timbal, nasi kuning. Kalau bacaan kita tuh hanya di koridor itu, sama kayak kita nonton YouTube tadi, referensi kita algoritmanya YouTube hanya itu, terus ya kita akan itu terus. Jadi yang harus dipertanyakan adalah justru perspektif orang yang mengadili karya kita dan mengatakannya sebagai cocok logi pada sebuah isu, ya yang dipertanyakan adalah yang menontonnya atau yang mengapresiasinya. Anda yang harus membuka cara Anda berliterasinya gitu. Nah, yang kedua jangan takut ketika berkarya. Saya diajarkan oleh senior almarhum Tegep yang Kang Irwan kenal, Kang Tegep, sosok yang fenomenal. Saya kenal Kang Tegep, almarhum Kang Tegep itu dari sejak SMA, waktu saya ikut di Klatsar Badan Keamanan SMA 3 Bandung. Oke. Kang Tegep itu kan foundernya, dia yang bergaya preman dan bikers brotherhood, kemudian dia juga dekat dengan kalangan militer dan polisi. Pokoknya dia tuh orang yang nakal tapi bertanggung jawab gitu. Satu hal, sebelum kemudian saya bertemu dia di Seni Rupa juga di kampus ITB dan kemudian juga di BSSF aktif bersamanya menggiatkan kegiatan komunitas, Kang Tegep tuh mengajarkan saya waktu di SMA dulu begini, modal menjadi pemimpin itu ketika kita latihan leadership di Badan Keamanan, modal menjadi pemimpin itu adalah keberanian. Kenapa keberanian? Karena pemimpin itu harus punya ide, harus selalu punya ide. Yang namanya pemimpin itu nggak boleh nggak punya ide. Kalau nggak punya ide nggak bisa jadi pemimpin. Paling banter jadi manajer gitu kan. Kalau mau jadi leader harus punya ide. Nah, problemnya adalah ketika kita mau punya ide, biasanya apa sih yang mengalahkan ide kita? Satu hal, ketakutan. Rasa takut itu yang paling membunuh ide-ide kita. Maka ketika seorang pemimpin sudah
tidak memiliki keberanian ya untuk mengalahkan rasa takutnya, maka udah pasti kita nggak mungkin dia punya ide gitu. Karena ide itu biasanya begitu muncul, ini takutnya nggak diterima nih, atau ini takutnya jelek, ini udah takut. Takutnya dinilai orang begini, takutnya dinilai orang begitu. Nah, tadi kalau sudah mau berkarya saja sudah perlu pertimbangan rasa takut orang, takut ini begitu, kita nggak akan pernah bisa berkarya. Almarhum Tegep bilang sama saya 3B. Jadi yang pertama adalah bravery, brain, beauty. Kalau kamu sudah punya keberanian, maka otak kamu akan dengan tenang bisa berpikir dan kamu akan punya ide. Maka kamu akan bisa menghasilkan karya-karya cantik, beauty. Nah, 3B itu jadi modal saya untuk kemudian memimpin 9 Matahari, apapun lah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, saya lakukan selama dari dulu remaja sampai sekarang. Saya masih ingat Kang Irwan mungkin pernah waktu atau Pak Didit mungkin pernah tahu, atau saya kemarin posting karena lagi 100 tahun ITB tuh. Waktu kuliah di ITB dan aktif di Ganesha TV, itu saya pernah dapat ancaman pidana kurungan. Oh iya, vakansi ya? Pidana kurungan gara-gara bikin TV kampus. Betul Mas. Serius itu di Postel itu sampai datang beberapa kali ke kampus ITB, ke stasiun TV kami, itu kita rakit di sebuah gedung TVST, televisi siaran terbatas. Mereka datang dan sudah akan memblokir peralatan kita untuk dimatikan gitu, pemancar kita untuk dimatikan. Nah, kalau saat awal kita mau bikin TV kampus itu saya berpikirnya hanya takut. Takut belum dapat izin, takut nih belum frekuensi ini belum ada yang pakai, ini gimana ya, nggak akan pernah ada namanya jalan. Jadi lakukan saja. Kenapa kita saat itu melakukan? Karena begini Mas Dwi, kita mau mengajukan perizinan juga bingung mau kemana. Kemudian juga saat itu frekuensi terestrial televisi siaran itu sebenarnya banyak tapi tidak banyak yang menggunakan. Kita pun menggunakan yang sebenarnya tidak digunakan gitu. Tapi kemudian angle-nya dari Dirjen Postal adalah begini, Mas, kami itu mengkhawatirkan, bukannya kami tidak mengapresiasi apa yang Mas Adi dan kawan-kawan kerjakan. Kami bangga dengan ini bahwa anak-anak mahasiswa sudah bisa membuat teknologi siaran TV yang mumpuni, gitu kan. Tapi yang kami takutkan adalah ketika nanti masyarakat di desa ada yang mencontoh meneladani kegiatan Mas Adi ini dan mereka juga siaran tanpa izin, gitu. Nah, saya di situ langsung berpikir, oh ya betul juga ya, saya harus punya tanggung jawab sosial sampai sejauh itu sebagai seorang mahasiswa yang nanti, oke Pak, kalau begitu beri kami petunjuk untuk bagaimana kami bisa menempuh prosedurnya meminta izin untuk tetap bisa bersiaran, dan terima kasih sudah mengapresiasi proses kreatif kami untuk bisa mengeksplorasi teknologi dan produksi televisi gitu kan. Dan sampai akhirnya diambil jalan tengah, pihak kampus memediasi untuk kita membuat TV IPT ya? Untuk lebih formal secara hukum. Tapi kemudian ya berbentur dengan lingkaran yang satu lagi, viability, lingkaran ekonominya. Oke, Mas Adi. Banyak tantangan. Ya, luar biasa ya pengalaman dan keberaniannya ini. Mulai dari dulu rupanya ini. Ya, Mas. Nah, sebelum closing statement dari Mas Adi, saya ingin nanya satu hal nih. Pertama, apa yang ingin diubah dalam berkarya ini, menggunakan multimedia dan sebagainya. Kemudian, ya pertama itu apa sih yang ingin diubah, apa yang ingin apa misi utama dengan berkarya dengan gaya yang seperti itu. Kemudian yang kedua,
apa next step-nya? Apa visi ke depan setelah prestasi sudah lumayan banyak, global recognition juga sudah didapat gitu. What next? Ya, oke. Sebenarnya keduanya bisa saya jawab dengan satu statement ini, Mas. Jadi multimedia atau apa yang sedang kita eksplorasi melalui kreativitas dan teknologi yang ada di Senen Matahari sekarang itu membawa saya pada satu visi bahwa desain dan film itu bisa menjadi agen perubahan. Kita mungkin kita membuat karya yang berupa tayangan atau juga bentukan-bentukan yang belum bisa didefinisikan lagi di kedepannya ya, menjadi bagian dari inspirasi changing perspektif buat masyarakat Indonesia. Kita ingin supaya apa yang dibuat oleh kita itu menjadi inspirasi untuk membuat menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ingin memperlihatkan bahwa kosakata, kosa budayanya Nusantara itu bisa menjadi inspirasi buat inovasi-inovasi yang kita create ke depan. 10 tahun sejak tahun 2010 sejak kita menginisiasi kegiatan video mapping, kita tuh bergiat dengan mempopulerkan gedung-gedung heritage atau gedung-gedung bersejarah. Kita respon dengan video mapping, lalu membawakan kesadaran kita akan keindonesiaan dan sejarah kita, Mas. Bagaimana gedung-gedung ini harus dipelihara supaya ia menjadi bagian dari pengingat kita bahwa kayak misalnya contohnya Gedung Merdeka, itu kita pernah menjadi pusat perhatian dunia dengan gerakan non-blok gitu ya. Saat itu Indonesia menjadi pusat perhatian dunia dan pemersatu negara-negara non-blok. Kemudian juga Gedung Sate mengingatkan kita bahwa dulu Bandung pernah dibakar bersama-sama oleh rakyatnya karena rakyat punya kesatuan rasa, tidak rela penjajah menguasai kota ini, lebih baik kita bumi hanguskan saja. Makanya kemudian buat adegan dibakarnya Gedung Sate, walaupun di peristiwa Bandung Lautan Api dulu Gedung Sate tidak dibakar. Tapi itu untuk mengingatkan bahwa dulu ada semangat seperti itu. Nah, semangat seperti itu dibutuhkan oleh kita sekarang membangun Indonesia ke depan. Semangat rela berkorban, semangat mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi-pribadi sesaat gitu ya. Itu kan kita butuhkan. Itulah oase-oase yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat begitu haus sebenarnya, Mas. Terlalu banyak dicekoki oleh panasnya gurun pasir sinetron, panasnya gurun berita politik, berita isu-isu hoax ya, dan sebagainya gitu. Nah, kita berusaha untuk konsisten di wilayah-wilayah itu lewat tayangan yang bisa kita buat jalur penayangan sendiri, karena kan saya sudah tidak mungkin tayang menggantikan sinetron di TV swasta. Mau bikin TV sendiri, TV-nya batas sampai TV kampus, terus pidana kurungan. Kita bikin tayangan yang lain. Tidak penting. Nah, ke depan, Mas, setelah kita sukses di heritage, concern saya adalah lingkungan. Hutan kota, kemudian sungai-sungai, danau, bukit-bukit, halaman belakang. Kalau dulu kita keren tuh. Ya terlalu berorientasi pada kegiatan internasional, sekarang karena traveling distance-nya cuma segini, kembali sekarang kita berkarya di lewat belakang rumah kita, lewat lingkungan yang ada di sekitar kita. Oh, ternyata di dekat rumah saya ini ada satu bukit, lalu ternyata ada air terjun kecil yang sangat menarik kalau saya bisa bikin video mapping di air terjun ini gitu. Jadi itu yang kita dekati, Mas. Kenapa saya mau mendekati itu? Karena begini, satu cita-cita saya, satu elemen yang saya sukai dalam karakter dalam atau hobi saya adalah ini, Mas. Saya tuh nggak seneng orang buang sampah sembarangan. Saya itu termasuk OCD ya. OCD ketika saya paling nggak mau ngelihat
paling sebel tuh kalau di meja di Alfamart, Indomaret, tempat nongkrongnya, meja-mejanya itu orang kemudian setelah pergi tergeletak macam-macam. Ya, sampah bekas makanannya, bekas kaca, bekas minuman gitu ya. Padahal tempat sampah itu jaraknya juga cuman betul. Aneh sekali ya memang. Atau kegiatan orang membuang sampah lewat jendela mobilnya gitu ya. Termasuk ketika saya melihat masih banyak juga anak-anak SD atau SMP yang buang sampah ke selokan, ke rumput ketika mereka sedang berjalan pulang sekolah, itu tuh masih ada saya lihat. Nah, lingkungan, kebersihan itu menjadi concern saya juga. Makanya saya mau karya-karya saya ke depan ini lebih bicara konteksnya pada lingkungan hidup, Mas. Karena apa? Mencintai lingkungan hidup itu nggak bisa kayak gini dong. Pendekatannya jargon atau doktrin. Misalnya Mas Irwan kecil atau Mas Dwi kecil disuruh, Irwan, cintailah lingkungan. Itu kan sama aja kayak gini. Mas Irwan ketemu istri Mas Irwan sekarang. Misalnya namanya, siapa Mas namanya Mas? Arcita. Kita. Siapa? Kita. Acit. Irwan, cintailah Acit. Begitu langsung gitu kan nggak bisa. Yang namanya cinta itu baru muncul ketika kita sudah berkenalan. Kenapa kita berkenalan? Karena kita tertarik. Nah, faktor tertarik ini penting. Bagaimana membuatnya supaya ia menjadi menarik, sehingga kita mau berkenalan menjadi mencari tahu lebih dalam, lalu baru jalaran soko kulino gitu. Demikian juga dengan lingkungan. Kita PDKT dulu sama lingkungan, membuat ia menjadi menarik dulu buat kita. Setelah menarik jadi suka, baru kemudian jadi cinta. Nah, dengan kegiatan video mapping, minum dulu Mas. Ya, Mas. Jadi tadi. Nah, ketika dengan kegiatan video mapping, misalnya tadi air terjun, saya mau buat cantik nih air terjun dengan video mapping. Supaya apa? Sama kayak saya membuat cantik gedung heritage, gedung Fathahillah, supaya masyarakat di sekitarnya itu ketika melihat ini menjadi sebuah sesuatu yang bagus, mereka menjadi, gue jadi ikut memelihara deh, gue seneng nih, gue jadi ikut bangga menjadi bagian dari ini, maka dia akan kemudian menjaganya gitu. Sama kayak kita sama pacar kita kan, jadi istri kita gitu. Nah, dengan lingkungan juga begitu. Ketika misalnya contohnya gini Mas, waktu di Museum Fathahillah bikin video mapping pertama kali itu, yang pertama kali memberikan support sama kita itu adalah siapa coba? Pedagang teh botol. Mereka memayungi kita dan alat-alat kita ketika itu hujan rintik ya saat itu. Mereka payung yang biasanya dipakai buat mayungin rodanya itu, teh botol itu digunakan untuk memayungi kita. Mereka melakukan itu kenapa? Karena sebelumnya pada saat hari sebelum hujannya kemarin-kemarinnya gitu, mereka udah ini siapa tiba-tiba datang ke sini tidak pernah kita lihat. Mereka lihat bahwa proyektor lalu menembakkan sesuatu ke gedungnya. Kita mencoba beberapa konten dan tampak menarik. Dia menghampiri, tidak menawarkan teh botolnya, dia mau tahu, Mas ini sedang apa? Oh ini apa? Oh ini teknologi baru. Oh ini keren. Oh itu lucu ya, ada ikan bisa keluar dari situ gini-gini. Di hari-hari berikutnya ia berusaha untuk mendukung apa yang mau kita lakukan, karena dia udah mulai mengenal saya waktu itu. Kenapa kita mau lakukan itu? Saya ceritakan karena saya melihat ini Kota Tua perlu Mas dibuat menjadi lebih cantik begini supaya kita semua sama-sama bisa menjaga. Oh ya Mas, saya setuju, ini jangan sampai kayak gini, ini sekarang orang-orang pada nggak peduli gini-gini, saya nggak bisa berjualan dengan nyaman juga dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita munculkan. Gerilya itu yang perlu kita lakukan, dan ini mau saya cobakan kepada isu lingkungan ke depan ini gitu. Pandemi mengajarkan kita, menginspirasi kita bahwa kita tuh nggak bisa hidup terlalu sombong menghadap ke lingkungan. Kita harus mendekatkan diri sekarang dan bersamanya gitu membangun karya bareng-bareng. Itu sih Mas Dwi mungkin. Ya. Lebarnya. Oke Mas, ya. Ini saya kebetulan juga bawa kaos nih.
Gerakan setumbuh 1 juta tumbler. Wah, itu dia. Merawat bumi. Ini kampanye yang saya launching Februari tahun ini untuk menghimpun orang-orang yang menolak menggunakan kemasan air minum plastik sekali pakai. Setuju, Mas. Setuju. Gunakanlah tumbler, bisa digunakan berkali-kali. Setuju. Ya. Ya, silakan Mas Irwan. Oke. Terima kasih Fadi. Terima kasih Kang Atun atau Mas Adi. Sangat inspiratif. Ini kalau dilanjutin bisa sampai subuh. Ya, ini tiba-tiba terlihat juga udah jam 10. Iya ini. Oke. Nah, ada beberapa poin yang tadi coba saya catat dari obrolan yang sangat-sangat menarik ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang lain yang sudah ikut gabung, Pak Didit, Pak Rismi, Kak Reza, dan teman-teman di GNFI. Saya mencatat pertama konsistensi, gitu ya. Dari mulai konsep, desain, produksi, dan juga pencarian model bisnis berkelanjutan bagi entitas yang menghasilkan intellectual properties itu menjadi kunci bagi ekonomi berbasis kreativitas. Kemudian people center. Kreativitas bisa menjadi solusi yang berkelanjutan, yang beyond sumber daya lain, terutama yang tidak berkelanjutan. Nah, apalagi kalau kita melihat kan memang kecenderungannya gitu, policy maker banyak mengandalkan pendapatan asli daerah itu dari sumber daya yang memang tidak berkelanjutan. Nah, ini menjadi menarik. Human capital bisa dioptimalkan. Kemudian design action. Design thinking sebagai pintu masuk untuk problem solving dalam memecahkan masalah di level policy making maupun di actionable solutions di level stakeholder terkecil. Tadi Kang Atun cerita tentang bagaimana Pak RT bisa dilibatkan dalam program-program di BCCF sampai di titik itu. Kemudian terkait dengan perkotaan, kepemimpinan kota yang baik akan mendorong kepemimpinan dan juga governance sebuah negara. Kemudian terakhir, film dan desain bisa menjalankan peran sebagai agen perubahan untuk dapat merubah perspektif yang akan melahirkan inovasi-inovasi berbasis keindonesiaan untuk membangun negeri kita ke depannya. Nah, ada pemikiran thought yang cukup menarik yang bisa kita renungkan dari ruang kita malam ini. Connecting the dots akan menjadikan kita kreatif, dan kreativitas akan membantu kita dalam pencarian solusi apapun. Jadi, ciptakanlah ekosistem kreatif di lingkungan terdekat kita. Di keluarga kita, di ruang kerja kita, di peer group kita, dan seterusnya. Nah, kemudian informasi untuk sesi kita selanjutnya, sesi ke-33, masih di Creative Industry Series. Kita akan mendatangkan adik kita, kebetulan adik kelasnya Kang Atun juga, adik kelas saya juga. Ini kenal banget nih, Sweta Kartika, dia adalah ilustrator, komikus, animator, dan juga pendiri Studio Wanara Bandung yang juga sangat-sangat konsisten untuk mengangkat konten-konten kenusantaraan. Ya. Sangat fokus di wayang, komik, dan juga literasi visual Nusantara yang bisa ditransformasikan menjadi bentuk-bentuk kekinian yang justru masuk ke platform-platform yang sangat dekat sekali engagement-nya dengan generasi sekarang, dengan milenial, generasi Y, dan juga generasi Z. Nah, ini cukup menarik minggu depan. Mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa meluangkan waktu untuk bisa bergabung lagi di diskusi yang juga sama menariknya. Terima kasih, Kang Adi. Nuhun pisan atas keluangan waktunya. Sama-sama Mas Irwan. Terima kasih Mas Adi, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih semuanya, kawan-kawan semuanya, Pak Didit, salam hormat Pak Didit, Pak Rismi juga, Kak Reza, dan juga tadi ada Mas Taufan juga. Terima kasih. Sama-sama. Kang Irwan, Kak Atun juga, Pak Dwi, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rismi. Nah, kemudian terakhir mungkin sebelum kita berpisah, Pak Dwi, kita bisa sama-sama foto bersama. Nanti Pak Dwi akan mengkomandoi. Tutup dulu, Mas. Iya, sebentar. Oke, stop share. Ya. Yang bertahan nih yang hobi melean. Hobi melean. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ya, ini memang peradaban baru nih. Foto bersamanya begini. Terima kasih Mas Adi. Sukses selalu ya. Pak Didit.
Pak Rizmi, terima Pak kasih. Didi, terima kasih. Sama-sama. Semoga semuanya sehat dan selalu bahagia dalam situasi Amin. apapun. Amin. Ya. Terima kasih Kang Atun, Mas Adi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.